Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Nur Muhammad Asyari dari HI6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai dunia dan gambaran dari Afrika, khususnya Afrika Selatan. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa saya menarik dan meminati dari Afrika Selatan tersebut. Sebelum itu kita membahas dulu tentang gambarannya. Afrika Selatan adalah negara di bagian Afrika bagian selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut, dan keseluruhan negara Lesotho terletak di pedalaman Afrika Selatan. Pada masa dahulu, pemerintahan negara ini dikecam karena politik apartheidnya. Jadi pada zaman dahulu negara ini dikecam dengan politik apartheid. Tetapi sekarang negara Afrika Selatan adalah sebuah negara demokratis dengan penduduk kulit putih terbesar di Afrika, di benua Afrika. Afrika Selatan juga mempunyai negara dengan berbagai macam bangsa dan mempunyai 11 bahasa resmi. Negara ini juga terkenal sebagai produsen berlian, emas, platinum yang utama di dunia, yang merupakan sumber utama mereka. Daftar negara yang ada di Afrika Selatan tuh, pertama satu Afrika Selatan, yang kedua Aljazair, yang ketiga Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, terus apa lagi ya, Kenya, terus apa ya? Lupa. Terus sistem politik dan pemerintahan Afrika, sistem politiknya sistem politik Afrika Selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah presidensial. Parlemen di Afrika Selatan juga terdiri dari dua bagian, yaitu Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi. Setiap provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan majelis eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri atau Primer. Terus itu tadi ya. Saya ingin membahas tentang ekonominya, yaitu Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan tambang, terutamanya bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, berlian, dan platinum yang merupakan sumber utama mereka. Ia juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, dan infrastruktur yang maju dan modern. Bahkan bursa sahamnya yang di Johannesburg begitu aktif hingga pernah berada di 10 urutan teratas di dunia terbesar. Sejak kedatangan Inggris di sana juga, ekonomi negara bergantung pada sektor pertambangan. Tetapi beberapa dasawarsa yang lalu, kegiatan tersebut telah digantikan oleh sektor produksi. Sektor produksi Afrika Selatan yang sangat maju dan merupakan ekonomi ke-25 terbesar di dunia dengan hanya 77% penduduk dan 4% jumlah kawasan keseluruhan Afrika. Afrika Selatan mengeluarkan lebih sepertiga produk dan jasa di Afrika. Oke. Terus masalah tadi lagi aku membahasnya budayanya. Kalau dari segi Afrika itu budayanya pergaulan bebas di kawasan perkotaan dan penindasan budaya kaum kulit hitam sewaktu era apartheid. Jadi dulu ketika adanya apartheid, kulit hitam ditindas oleh kaum kulit putih, dan itu telah mengakibatkan hilangnya cara hidup lama di kota-kota di sini, artinya kota di Afrika. Oke. Kesenian Afrika Selatan dapat dilihat dari berbagai lukisan gua dan batu oleh suku San.
Beberapa di antaranya dilukis sejak 2026.000 tahun yang lalu. Manik-manik yang direka secara teliti oleh suku Zulu juga merupakan kerajinan tangan yang populer di negara ini. Sayangnya budaya kaum kulit hitam telah dihapus sewaktu era apartheid. Tradisi sehari-hari yang berkaitan erat dengan tradisi dan budaya kaum kulit hitam telah diabaikan dan juga dihapuskan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang mohon maaf. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.